Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murdun wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, para pengurus, para jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, semakin terasa bahwa pejuang yang memperjuangkan Ramadan detik-detik seperti ini memang hanya orang-orang pilihan sajalah yang tetap punya semangat yang sama menyambut dan merayakan kemenangan itu. Malam ini sudah malam ke-26. Nampak masjid-masjid besar kita pada mulai lengang. Jamaah mudik, sisa yang ada adalah imam dan Bilal. Kalau Bilalnya dan imamnya juga mudik, maka masjid di praktis tidak punya imam, maka kita akan salat sendiri-sendiri. Apa yang membuat bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian? Tentu sangat sederhana sekali, bahwa ketika imun dalam tanda petik fisik kita, iman kita mengalami penurunan yang drastis, maka disitulah kita tidak akan merasakan gelombang atau irama yang kuat untuk meraih kemenangan pada bulan Ramadan ini. Bukankah kita lihat dari firman-firman Allah mulai daripada Al-Baqarah ayat 183, bahwa endingnya kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua orang bisa menggapai ini. Betul mereka berpuasa, betul mereka berzakat, tetapi belum sampai kepada tingkat bahwa apa yang mereka lakukan itu menggerakkan mereka untuk lebih hebat di dalam kehidupannya. Itulah takwa itu. Dan inilah syarat sebenarnya untuk Allah untuk membukakan pintu rezeki, karunia dari jurusan atas dan jurusan bawah. Wala anal qura amanu wattaqau lapatahna barakati minas samai wal ardh. Jika penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu karunia rezeki dari atas dan dari bawah. Pertanyaannya, sudahkah kita rasakan itu karunia itu begitu luar biasa? Dikembalikan kepada jamaah. Apakah kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini adalah merdeka atau tidak? Itu saja Pak. Kalau kita pada asyik, nikmat datang sholat, ya kita hitunglah ya, dari segi atas jurusan bawah ya. Pengeluaran masjid agung Ramadan 8 juta. Coba. Kalau dulu Pak, waduh, luar biasa. Ini penuh. Bapak keluar dari sini, datang ke mall, mana lebih ramai Pak? Antara Lailatul Qadar dan Lailatul Diskon. Pasti diskon Pak dipilih Pak. Ini fakta. Tapi memang juga kita sadari bahwa masjid di Batam, daerah Pak Wali Kota kita dan sekaligus perangkat di Batam, memang masjid itu mercucuar semua ya. Dahsyat ya. Ini pun juga mau dirombak ini. Kemudian Batu Haji itu mungkin mirip-mirip ini juga Pak. Di Tanjung Gunjang itu mirip jamaahnya.
Sekarang mesti tanjak lagi. Berapa masjid Pak? Sementara di komplek perumahan itu juga ada batasan bangun masjid. Bahkan dalam masjid Pak lebih banyak jumlah AC-nya daripada jumlah jamaahnya. Ada Pak ada kemarin malam saya kata, AC-nya 15, orangnya cuma 7. Wah, lebih hebat sekali nih Pak. Dan itu mau yang datang Pak bukan salah. Kenapa? Mau istirahat Pak di rumah panas sekali, tidak ada AC, tidur aja di situ. Nah, ini contoh Pak ya. Satu ya. Ustaz bilang, Ustaz tarawihnya yang panjang, ceramahnya singkat saja. Mentang-mentang imam mulai ditegur-tegur aku di sini kan. Ya ini abang saya nih. Yang kedua pada ayat berikutnya itu ada ya, yuridu bil yusra wala yuridu bil usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ada situ la'allakum tashkurun. Kan itu Pak? Jadi puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tidak Allah mempersulit kita, tidak Allah membebani kita, tapi semua ujung perjalanan apa yang kita lakukan adalah la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur. Kalau ini saya hampir 3 tahun stasiun mendak ke sini ya. Enggak juga lah ya. Enggak lah. Tapi selama Covid baru ceramah saya di sini Ustaz ini. Covid Pak. Untung enggak disuruh pakai booster atau monster Pak. Wah, kalau sempat juga monster harus ada ketakutan omikron, papakron, politron, megatron. Nah, ini kan susah juga ini Pak. Ini bahasa-bahasa umum lah. Yang tertentu juga perlu kita waspada karena para peneliti yang menyampaikan bahwa iman tetap dipelihara tapi tetap hati-hati. Saya kemana-mana pakai masker juga Pak. Kalau tidak ada orang baru kubuka, kalau ada orang tutuplah. Kadang hidung termepet juga Pak, hidung pesek tambah pesek lagi Pak. Ini persoalannya nih. Saya kadang-kadang itu ya pakai songkok aja lah. Itu juga tidak ada masalah ya. Jadi la'allakum tashkurun itu. Kemudian yang ketiga, terakhir ya. Ayat dia, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribu yujibu da'watad dan idza da'an falastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Inilah sebenarnya kenapa kita sih harus berpayah-payah mengejar Lailatul Qadar itu. Karena dulu orang-orang pinggir laut pun juga malam 21, 23, 25, 27 juga. Tapi syarat waktu itu Pak, kalau bahasa-bahasa kampung itu, kalau mau tahu Lailatul Qadar itu kalau air laut membeku. Nah ini tukang pancing ini Pak, 23, 21, 22, 23, dia ke laut terus. Tungguin itu Pak air laut membeku. Akhirnya Pak tertidur di laut Pak, terus air itu surut Pak. Dia bilang, wah ini tidak bergerak, ini membeku, ini sudah. Buktinya nggak ada gerakan apa-apa ini. Ternyata bukan membeku tapi lagi surut airnya Bapak Ibu sekalian. Perahunya tak bisa bergerak. Bukan itu. Tapi dimaksudkan oleh saya di sini adalah ketika kita mampu menyerap kebaikan demi kebaikan dan bisa mentransfer kebaikan kepada lain, maka itulah sebenarnya Lailatul Qadar. Adanya kelapangan berbuat baik, adanya kelapangan menerima realita dengan penuh tanggung jawab, dan kesiapan kita menerima juga apa yang diperoleh orang, itu sebenarnya ada tanda-tanda itu Pak. Bukan banyaknya duit masuk, bukan. Ini kalau bilang duit masuk, Ustaz ceramah 5 kali, itu bukan Lailatul Qadar, itu bisa kena agar-agar itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau hamba aku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah sungguhnya itu aku dekat. Itu kan Pak. Jadi semua orang kita ini punya peluang untuk memperoleh apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Perburuan kita itu sisa 2 kali lagi, 27 dan 29 Pak. Masing-masing ini kan ada. Muhammadiyah puasa hari Sabtu, pemerintah NU puasa hari Ahad, Islam KTP langsung lebaran Bapak Ibu sekalian. Ini kenyataan ini kan. Seperti itu. Sementara kita kan lagi itu Pak. Nah begitu. Katakan sesungguhnya aku dekat. Dan ingat, aku akan memenuhi seluruh permintaan hambaku. Kalau dia minta.
Apa yang kita minta sekarang? Masa jumlah umat Islam yang banyak begini tidak ada diterima doanya untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, Pak. Dan kita semua harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang karimah, dengan cara yang baliga. Itu semua diperintah. Cuma syarat bahwa Allah akan memenuhi permintaan kita satu, falastajibu li, ikuti apa maunya Allah. Itu. Dan yang kedua adalah wali'minu bih, beriman kepada Allah, la'allahum yarsyudun, semoga engkau mendapatkan petunjuk. Saya kira cukup. Yang singkat ini mudah bermanfaat. Semangat kita Bapak Ibu, jangan terpengaruh oleh jumlah banyak orang atau banyaknya karpet, tapi kita harus terpengaruh bahwa kita ambil bagian untuk memberikan kemenangan sampai akhir bulan Ramadan, dan kita keluar sebagai pemenang yang mendapatkan nilai fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 3 hari lagi untuk kita berkonsentrasi, mengupayakan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merebut apa yang disebut dengan hari raya kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.